Khadijah sebagaimana diriwayatkan Ibnu Al-Asir dan Ibnu Hisham, adalah seorang perempuan pedagang yang mulia dan terhormat di tengah kaumnya. Dia juga dikenal sebagai saudagar dengan harta yang berlimpah. Dia mempekerjakan kaum laki-laki untuk membawa dan memperdagangkan komoditasnya, lalu memberi mereka upah yang pantas. Ketika Khadijah mendengar tentang kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlak pemuda Nabi Muhammad, dia mengirim utusan untuk menawarinya pekerjaan, membawa barang dagangannya ke Syam, dengan upah yang lebih besar dibanding yang pernah dia berikan kepada orang lain. Nabi Muhammad menyanggupi tawarannya dan kemudian beliau berangkat menuju Syam ditemani budak Khadijah yang bernama Maisarah. Keduanya pergi untuk memperdagangkan barang dagangan Khadijah. Rasulullah dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab itu dengan baik. Pertolongan Allah senantiasa menyertainya dalam perjalanan dan selama memperdagangkan komoditas milik Khadijah. Setelah beberapa waktu beliau kembali ke Makkah bersama Maisarah membawa keuntungan dagang yang berlimpah. Beliau mengembalikan amanah yang diembannya kepada Khadijah secara sempurna dan memberinya laba yang sangat besar. Setelah itu, beliau pamit dan pulang ke rumahnya. Sepulangnya Nabi Muhammad dari rumah Khadijah, Maisarah menceritakan pengalamannya menemani Nabi Muhammad dan betapa dia sangat mengagumi kepribadian pemuda itu yang sangat istimewa dan menakjubkan. Dia mengungkapkan kejujuran, kesahajaan, dan juga kecerdasan Nabi Muhammad dalam berdagang dan di sepanjang perjalanan. Semua itu benar-benar membuatnya takjub. Dia ceritakan semua itu kepada majikannya, Khadijah. Tentu saja Khadijah, yang sebelumnya telah mendengar keistimewaan Nabi Muhammad, semakin kagum dan jatuh hati pada pemuda ini. Dia sangat mempercayai cerita dan penuturan budaknya itu, karena Nabi Muhammad terbukti dapat menjalankan amanah darinya dengan sangat baik dan sempurna. Maka beberapa hari kemudian Khadijah mengirimkan utusan, Nafisah binti Munabi, untuk melamar Nabi Muhammad, menawarkan dirinya untuk dipersunting pemuda itu. Nabi pun menyetujui dan menerima tawaran yang disampaikan sang utusan. Kemudian beliau membicarakan masalah itu bersama paman-pamannya. Mereka pun bersepakat menerima Khadijah untuk diperistri oleh keponakan mereka. Setelah itu, mereka melamar Khadijah untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad kepada paman Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Sang paman pun menikahkannya kepada Nabi Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah pernah menikah 2 kali. Suami pertamanya bernama Atik bin Ais at-Tamimi dan suami keduanya adalah Abu Al-Halah at-Tamimi yang bernama asli Hind bin Zurarah. Perjalanan Nabi menuju Syam untuk memperdagangkan komoditas milik Khadijah merupakan kelanjutan dari karirnya yang diawali dengan menggembalakan kambing milik orang Makkah. Kemudian, berkaitan dengan kedudukan Khadijah di sisi Nabi, kita telah memaklumi bahwa dia memiliki peran yang sangat penting dan kedudukan yang luhur dan mulia. Kebersamaannya dengan Rasulullah telah memberi Khadijah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah sepanjang hayatnya. Dalam As-Sahihain diriwayatkan bahwa Khadijah adalah istri Rasulullah yang paling sempurna. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Ali mendengar Rasulullah bersabda, perempuan terbaiknya di langit adalah Maryam binti Imran, dan perempuan terbaiknya di bumi adalah Khadijah binti Khuwailid. Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata, aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi, kecuali terhadap Khadijah, padahal aku tidak pernah bertemu dengannya. Diriwayatkan bahwa dia juga bercerita, dulu, apabila Rasulullah menyembelih kambing, beliau bersabda, kirimkanlah ini kepada teman-teman Khadijah. Aisyah juga berkata, pada suatu hari, aku membuat beliau marah karena aku berteriak, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, aku telah dikaruniai cintanya. Ahmad dan At-Tabrani meriwayatkan melalui jalur Masruk dari Aisyah bahwa dia bercerita, Rasulullah nyaris tidak pernah keluar dari rumah sebelum menyebut-nyebut Khadijah dan menyanjungnya. Pada suatu hari, beliau menyebut-nyebutnya sehingga aku disulut cemburu. Maka, aku berkata, bukankah dia hanya seorang nenek-nenek,
dan Allah telah menggantikannya dengan seseorang yang lebih baik? Rasulullah marah dan bersabda, "Tidak. Demi Allah, Allah tidak menggantinya dengan seorang pun yang lebih baik daripadanya. Dia beriman ketika semua orang kafir. Dia memercayaiku ketika orang-orang menyebutku dusta. Dia pun menyokongku dengan hartanya ketika orang-orang enggan memberiku. Allah juga mengaruniaiku anak darinya, tidak dari istri yang lain." Ada satu hal penting dari pernikahan beliau dengan Khadijah yang segera disadari siapapun yang mau mempelajari kisah perjalanan hidup Rasulullah dengan jujur, yaitu bahwa ketika menikahi Khadijah, Rasulullah sama sekali tidak memedulikan faktor kenikmatan dan kesempurnaan jasmani. Sebab, seandainya begitu, seperti para pemuda lain yang sebaya dengannya, tentu beliau akan memilih perempuan yang lebih muda, lebih segar, dan lebih cantik untuk dinikahi. Atau setidaknya bukan perempuan yang lebih tua dibanding dirinya. Beliau menerima Khadijah karena dia adalah perempuan terhormat dan mulia di tengah masyarakat dan kaumnya. Bahkan, di zaman jahiliyah dia dijuluki Al-Afifah at-Thahirah, wanita suci yang selalu menjaga kehormatan. Pernikahan ketiganya bertahan sampai akhir ketika Khadijah wafat dalam usia 65 tahun dan Nabi berusia 50 tahun. Selama masa pernikahan itu, tak terlintas sedikit pun dalam benak Rasulullah untuk menikah lagi dengan wanita atau gadis lain. Padahal, usia antara 20 dan 50 tahun merupakan masa-masa puncak gejolak hasrat dalam diri laki-laki untuk menambah istri dan atau hasrat untuk memenuhi desakan syahwat. Namun, sebagaimana telah dikatakan, Nabi Muhammad melewati fase usia ini tanpa sedikit pun berpikir untuk memadu Khadijah dengan perempuan lain, baik sebagai istri maupun budak perempuan. Jika mau, tentu beliau sudah mendapatkan wanita-wanita lain yang sudi diperistri atau budak-budak perempuan, tanpa melanggar adat atau keluar dari kebiasaan masyarakat saat itu. Padahal, beliau menikah dengan Khadijah yang berstatus janda dan berusia 15 tahun lebih tua darinya. Ini mengandung bukti yang membungkam mulut para misionaris, orientalis, dan para pengekor mereka yang hatinya telah dirasuki sentimen terhadap Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, menyeru orang-orang seperti itu bagaikan memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka berpikir akan menemukan senjata yang mematikan Islam dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah. Mereka menyangka akan mendapatkan amunisi untuk menghina dan mencemari nama baik Nabi Muhammad. Mereka menganggap bisa membuat Rasulullah tampak di mata manusia sebagai lelaki hidung belang yang gemar perempuan dan tenggelam dalam belayan syahwat. Sudah diketahui bahwa para misionaris dan kebanyakan orientalis adalah musuh Islam yang mencari nafkah dengan merendahkan Islam. Menyerang, menistakan, dan menghina Islam dijadikan sebagai profesi untuk mencari nafkah. Sementara, orang-orang lugu yang mengekor mereka, ikut-ikutan memusuhi Islam lantaran kepatuhan dan taklid buta. Mereka enggan membuka pikiran untuk mencari tahu atau memahami. Sikap jujur dan objektif itu tidak dimiliki para peneliti yang mendengki Islam. Mereka ingin menggambarkan sosok Nabi sebagai lelaki hidung belang yang gemar memenuhi desakan syahwat. Padahal, jika mau mencermati kehidupan pernikahan beliau, itu telah menjadi dalil yang memadai untuk menunjukkan karakter yang sebaliknya. Pasalnya, di masa jahiliyah, di tengah bangsa Arab, lelaki hidung belang tidak akan mencapai usia 25 tahun, kecuali dia telah mengawini banyak perempuan. Lelaki hidung belang yang masih muda belia seperti Nabi Muhammad juga tidak akan sudi menikahi janda yang usianya hampir 2 kali lipat usianya sendiri, lalu hidup bersamanya selama 15 tahun tanpa sedikit pun keinginan untuk menggauli atau menikahi perempuan lain. Lalu, jika kita berbicara tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah dan istri-istrinya yang lain, sesungguhnya kita membicarakan tema yang berbeda. Masing-masing mereka memiliki kisahnya sendiri dan setiap pernikahan itu memiliki hikmah dan penyebab yang akan menambah keimanan seorang muslim pada keagungan, keluhuran pribadi, dan kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad. Apapun hikmah dan penyebabnya,
Tidaklah mungkin beliau menikah sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis atau membenamkan diri dalam belayan syahwat. Sebab, jika demikian, pasti beliau telah melakukannya jauh-jauh hari ketika usianya masih muda belia, bukan di usia senjanya ketika pikiran beliau disibukkan urusan dakwah dan pembangunan komunitas Islam. Setelah hijrah, begitu banyak urusan yang ditangani langsung oleh Rasulullah yang memalingkannya dari urusan syahwat dan kenikmatan dunia.